Jenny turun ke bawah tetapi tak langsung masuk ke dalam mobil. Dia lebih memilih bersembunyi di dekat tangga darurat untuk menumpahkan tangisnya. Suasana sunyi itu mendadak terisi isak pilu. Jantung Jenny seperti diremas oleh tangan tak kasat mata, hingga menyisakan lara yang begitu hebat. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku, Anne? Kenapa dia ada di sana? Tanya Jenny. Dia meremas ujung dress dengan sangat kuat sementara bibirnya tak berhenti bergetar. Andai dia benar-benar bukan wanita simpananmu, kenapa kamu tidak pernah bercerita padaku? Kenapa kamu harus bohong? Tanya Jenny lagi, nafasnya sedikit tersengal dengan ludah yang semakin tercekat. Jenny mencoba menerka-nerka, tetapi hanya ada praduga yang tak berkesudahan. Dia malah semakin dibuat curiga dan kesal pada Anneke. Dia sangat benci akan ketidaktahuannya. Cukup lama dia berada di sana, menumpahkan segala sesak yang mengikat dadanya. Tak ingin membuat Zoya curiga karena menunggu terlalu lama, akhirnya pelan-pelan ia menghapus jejak basah yang sedari tadi tak mau berhenti mengalir. Wanita itu ingin berusaha bersikap biasa saja meski hatinya teramat sakit. Dia tidak mau membuat Zoya tahu apa yang baru saja terjadi, biar ini menjadi masalahnya dengan Anneke. Dia akan menyelesaikannya berdua, tanpa campur tangan pihak lain. Aku tidak mungkin membuat Mommy ikut stres karena masalah ini. Mommy sedang hamil, akan sangat beresiko bagi kandungannya. Jenny berusaha untuk tenang. Dia menarik nafas dan beberapa kali menghembusnya secara perlahan. Dia melihat ke bawah, lalu tangan langsing itu bergerak untuk mengelus perutnya sendiri yang masih terlihat rata. "Baby, percayalah apapun yang terjadi, Mommy akan melakukan yang terbaik untukmu," ucap Jenny lalu tersenyum getir. Setelah itu ia melangkah untuk kembali ke mobil. Namun, di lobi apartemen dia malah melihat Zoya berada di pintu masuk. Sepertinya Zoya ingin menyusul sebab ia terlalu lama. "Mommy," panggil Jenny, membuat Zoya yang ingin melangkah menjadi terurung. Dia melihat ke arah menantunya dengan senyum dan sebuah kerinyitan. "Sayang, apa kamu sudah mendapatkan barangmu? Mommy kira kamu masih lama, makanya Mommy ingin naik ke atas," ujar Zoya sambil memperhatikan wajah Jenny yang terlihat sedikit berbeda. Jenny tersenyum lebar dan menggelengkan kepala. Dia terpaksa bohong. "Sepertinya aku lupa menaruh benda itu di mana. Mungkin sebenarnya sudah ada di rumah, soalnya aku cari-cari tidak ada." "Benarkah? Bagaimana kalau Mommy membantumu mencari sekali lagi?" "Oh no. Tidak perlu, Mom. Lagi pula tidak terlalu penting, lebih baik kita langsung pulang saja." Jenny sudah sangat lelah dan ingin beristirahat, tolak wanita berdada besar itu. Dia melirik ke atas dan meyakinkan Zoya dengan senyumnya. "Are you sure? Tidak ada yang kamu sembunyikan dari Mommy?" "No, Mommy jangan khawatirkan apapun." Akhirnya Zoya mengangguk dan mereka kembali ke mobil. Walaupun sebenarnya Zoya merasa ada yang disembunyikan oleh menantunya, tetapi ia tidak bisa memaksa, sebab Jenny terlihat enggan menceritakannya. Di atas, Ciara berkali-kali mengambil lembaran tisu. Dia tidak mengerti kenapa hidupnya semenyedihkan ini. Di saat ia dan keluarganya sedang ada dalam masalah besar, ia tanpa sengaja membuat masalah lain. Dia sudah seperti wanita simpanan, karena ternyata pria yang selama ini berada di sampingnya sudah memiliki seorang istri, bahkan istrinya sedang hamil. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Apa aku harus pergi diam-diam? Tanya Ciara pada dirinya sendiri, tetapi andai itu terjadi dia tidak tahu berapa lama akan bertahan di luar sana sementara orang-orang Austin ada di mana-mana. Cepat atau lambat, pria iblis itu pasti akan menangkapnya. Dan pada saat itu, Ciara tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya. Menjadi budak dengan penuh siksaan,
entah itu batin maupun fisiknya. Aku harus bagaimana? Apa aku harus menunggu penjelasannya? Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang lain. Setelah sampai di mansion, Jenny tidak bisa menahan amarahnya lagi. Semua rasa sesak yang sudah dia tahan di mobil akhirnya meletup saat ia baru saja masuk ke dalam kamar. Dia langsung merogoh ponsel dan melempar tasnya ke sembarang arah. Tubuh wanita berdada besar itu merapat ke dinding dengan air mata yang kembali mengalir. Jenny tidak ingin menundanya lagi, dia segera menghubungi Anek untuk meminta penjelasan. Dia tidak mau terus menerka-nerka, karena hal itu hanya membuatnya pusing. Tepat, Anek baru saja ingin menonaktifkan ponselnya karena sebentar lagi ia akan memimpin rapat. Namun, benda pipih itu malah bergetar dan menampilkan nama sang istri. Jenny. Alis Anek berkerut, dia tidak merasa curiga sama sekali, sebab akhir-akhir ini wanita itu memang kerap menghubunginya. Anek telah menganggapnya biasa, berpikir bahwa Jenny tengah menginginkan sesuatu. Halo, sayang, sapa Anek. Mendengar suara suaminya, bibir Jenny semakin bertambah gemetar. Sekuat tenaga dia menahan emosinya agar tidak terlalu meluap, tetapi ternyata percuma. Pulang. Ketus Jenny dengan suara dingin. Ada apa, sayang? Kamu menginginkan sesuatu? Aku bilang pulang. Tapi aku mau rapat loh, sayang. Ini 5 menit lagi. Aku bilang pulang, An. Jerit Jenny, yang akhirnya membuat Anek tak bisa berkutik. Dia merasa sesuatu yang lain, sepertinya ada yang terjadi pada istrinya. Baik, aku pulang sekarang, jawab Anek dengan pasrah. Namun, Jenny tak menjawab apapun, dia langsung mematikan panggilan mereka dan menangis sejadi-jadinya. Bayangan tentang pengkhianatan itu kembali terlintas. Bagaimana dia tidak sesedih ini? Dia sudah pernah menikah, tetapi gagal karena adanya orang ketiga. Dan sekarang semua itu seolah tengah diputar ulang. Ini lebih menyakitkan, An. Hatiku sangat sakit. Jenny tergugu dengan meremat kain di dadanya. Sementara di jalanan Anek tidak bisa berpikir dengan tenang. Dia merasa gelisah setelah mendengar suara Jenny yang dipenuhi amarah. Dia meninggalkan rapat, dan meminta Chaka menggantikannya, sebab dia tidak akan bisa fokus jika seperti ini keadaannya. Ada apa sih, Jen? Kenapa suaramu terdengar mengerikan sekali? Gumam Anek sambil menggigit salah satu jarinya. Dengan menggunakan kecepatan tinggi, akhirnya Anek tak perlu waktu lama untuk sampai di mansion. Dia langsung berlari masuk dan menaiki anak tangga. Zoya yang melihat itu hendak menghentikan Anek. Akan tetapi sang anak lebih dulu masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi Zoya dibuat penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jenny, bahkan Anek sampai pulang. Anek dibuat tertegun, saat ia sampai di kamar ternyata Jenny sedang terduduk sambil menangis. Wanita itu terlihat memilukan. Sayang, panggil Anek. Mendengar suara itu, akhirnya perlahan Jenny mengangkat kepala. Dia melihat Anek dengan air mata yang masih mendera. Jenny bangkit sementara seluruh tubuhnya gemetar. Jen, jelaskan padaku siapa dia? Tukas Jenny, mata wanita itu nyaris sembab, sebab sedari tadi ia tak berhenti menangis. Dia mengangkat dagu, seolah membuktikan bahwa dia berani, dia bukan wanita lemah. Kening Anek berkerut, dia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Jenny katakan. Jelaskan. Menjelaskan apa? Dan siapa yang harus dia jelaskan? Sayang, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Siapa yang kamu maksud? Mendengar itu, Jenny malah bertambah geram. Tidak mungkin Anek tidak tahu orang yang berada di apartemen mereka. Jangan pura-pura bodoh, An.
Aku melihatnya, kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu tidak pernah bercerita apapun tentangnya. Anek semakin dibuat pusing. Dia sungguh tidak mengerti apa yang dimaksud oleh istrinya. Mereka ini sedang membahas apa? Hei, pura-pura bodoh bagaimana? Anek mencoba meraih tangan Jenny, tetapi wanita itu segera menepisnya dengan kasar. Dia tidak mau bersentuhan dengan Anek sebelum pria itu menjelaskan semuanya. Sayang, ayo bicara yang jelas. Sumpah aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, dan kemana arah pembicaraan kita, ujar Anek dengan jujur. Hah? Jenny merasa bodoh sendiri. Kamu benar-benar tidak sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menyembunyikan seorang gadis di apartemen, tanpa bercerita apapun padaku. Dan sekarang, kamu berlagak tidak tahu. Aku bertemu dengannya, Ann. Aku melihat dia tidur di ranjang yang pernah kita pakai bersama, bahkan dia memakai pakaianku. Teriak Jenny dengan emosi yang semakin meluap. Sementara Anek hanya bisa menganga. Seorang gadis. Anek baru saja mendapatkan ingatannya. Dia lupa menjelaskan pada Jenny bahwa di apartemen ada teman yang menginap. Namun, sumpah demi apapun Anek tidak tahu kalau dia adalah seorang gadis. Benar-benar sial, mereka malah jadi salah paham. Pasti Jenny mengira dia selingkuh dan menyembunyikan gadis itu di apartemen agar tidak ketahuan. Gila, sungguh gila. Dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Kenapa adik kembarnya itu tidak bilang, kalau seseorang yang berada di apartemen berjenis kelamin wanita? Anek memijat pelipisnya dengan satu tangan yang bertolak pinggang. Sementara Jenny masih sesenggukan, bahu wanita itu naik turun seiring tangisannya yang terdengar memilukan. Helaan nafas panjang memenuhi udara. Anek mencoba meraih bahu Jenny, tapi lagi-lagi wanita berdada besar itu menepisnya. Jen, ayo duduk dan dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan mengelak atau apapun itu, aku akan bicara yang sejujurnya, ucap Anek membujuk Jenny untuk membicarakan masalah ini dengan kepala dingin, bukan marah-marah. Sayang, ayolah. Anek meraih kembali tangan Jenny, dan kali ini tidak ada penolakan. Sepertinya Jenny dapat diajak kerja sama. Come on, dear. Baby kita pasti lelah kalau mominya berdiri terus. Aku bersumpah, gadis itu tidak ada kaitan apapun denganku, jadi kamu tidak perlu menangis seperti ini. Tapi kenapa dia ada di sana, Ann? Tanya Jenny dengan suara yang sudah sumbang, matanya kembali menggenang, dan langsung disapu oleh ibu jari Anek. Makanya dengarkan penjelasanku, ayo kita duduk dan tenangkan dirimu. Ingat, semua ini tidak bagus untuk kandunganmu, sayang. Kamu tidak boleh stres. Mendengar itu, akhirnya Jenny semakin luluh. Dia patuh pada ajakan Anek untuk duduk di sofa. Keduanya duduk berdampingan, sekali lagi Anek menghapus jejak basah di pipi Jenny dan mengecupnya beberapa kali. Satu yang harus kamu ingat, selamanya aku adalah milikmu. Cepat katakan, jangan banyak bicara lagi. Iya, sayang. Aku hanya ingin mengingatkan kamu. Satu tangan Anek menyentuh perut Jenny, sementara tangan yang lain merogoh ponsel. Dia ingin memperlihatkan riwayat pesan saat pertama kali pria itu meminjam apartemennya. Kamu baca. Titah Anek sambil mengulurkan ponselnya. Malam itu dia meminjam apartemen padaku, karena dia ingin menolong temannya. Karena dia jarang meminta tolong dan orang yang paling irit bicara, aku tidak curiga sama sekali kalau dia membawa seorang wanita ke sana. Karena kamu juga tahu sendiri, dia bukan tipe pria sepertiku, dia benar-benar tidak pernah mengenal lawan jenisnya. Jadi aku berpikir bahwa teman dia seorang pria. Dan aku tidak bercerita padamu karena menurutku itu semua bukan sesuatu yang penting.
Aku berani bersumpah, aku juga tidak pernah melihat gadis yang kamu maksud. Karena De menyembunyikan semuanya, jelas Anek dengan begitu gamblang. Jadi gadis itu berpikir bahwa De adalah pemilik apartemen itu? Karena dia bilang dia adalah temanmu, dia juga memakai bajuku atas izinmu. Anek menghela nafas, dia meraih tangan Jenny dan menciumnya. Mungkin seperti itu, De tidak akan banyak bicara kecuali pada orang-orang yang memang dekat dengannya. Waktu itu dia hanya izin memakai barang-barang yang ada, dan aku mengizinkannya. Aku mana tahu dia juga meminjam bajumu. Bibir Jenny mengerucut. Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Astaga. Anek memutar bola matanya lalu menangkup kedua sisi wajah Jenny. Kalau kamu tidak percaya, kita bicarakan nanti dengan De, biar dia yang bercerita langsung padamu. Tapi aku takut dengannya. Takut apa? De tidak akan menggigit, andai dia macam-macam aku yang akan menghajarnya. Tenanglah, apalagi yang kamu khawatirkan? Akhirnya perlahan-lahan Jenny mulai percaya. Pikirannya sekarang berangsur tenang dan semakin tenang saat Anek membawa tubuhnya masuk ke dalam dekapan pria tampan itu. Percayalah padaku, Jen. Aku tidak akan berpaling darimu. Perjuangan untuk mendapatkanmu sangat sulit, aku tidak mungkin melepaskanmu dengan begitu mudah, apalagi hanya untuk jambu-jambu di luar sana. Mereka semua akan kalah dengan semangka. Dasar anak conda.